Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Salam PRW untuk sesi ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada kesempatan yang lalu kita sudah mengawali pertemuan kita, yaitu dengan kajian surat Al-Baqarah masuk pada juz yang kedua, yaitu dimulai dari ayat 142 sampai 147 ya. Nah, hadirin sekalian, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan lagi, yaitu sambungan dari surat Al-Baqarah ayat 148 sampai 152. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita ikuti dan tentunya seperti biasa akan kita awali dengan membaca surat yang akan kita kaji. Hadirin sekalian, pada tema kali ini, insya Allah kan kita temanya adalah kajian surat Al-Baqarah ayat 148 sampai 152, yaitu tentang kiblat. Ya, kiblat adalah arah pandangan hidup kita. Seperti biasa, mari kita mulai, kita baca ayatnya, yaitu kita baca dari 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah illal ladzina zalamu minhum fala ta'shauhum wa syauni waliutimma ni'mati 'alaikum wal'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wa hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul azim. Mari kita kaji dari sisi bahasanya. 148 ayat 148 diawali dengan walikulli wijhatun wa muwalliha, ya. Wa-nya adalah huruf sambung dari ayat rangkaian sebelumnya, kemudian li kulli, li-nya huruf jar, kulli-nya majrur, ya. Kemudian wijhatun, wijhatun karena jar dan majrur ada di depan, kemudian wijhatun ini barisnya domah, statusnya marfu, maka dia menjadi mubtada. Jadi likulinya khabar, wijhatunnya mubtada. Kemudian wijhatun ini diterangkan lagi oleh kalimat yang ada di depannya atau kalimat selanjutnya, yaitu huwa muwalliha. Kalau kita breakdown, kita potong dari huwa muwalliha, huwa-nya mubtada, muwallihanya khabar, ya. Nah, kemudian huwa muwalliha itu menjelaskan kepada wijhatun. Kemudian fastabiqul khairat. Nah, ini fa-nya itu menjawab dari berita di atas, ya, dan dia menjadi fi'il amr gitu ya, istabiqu, ya, fa istabiqu, ya. Kemudian ini fa'ilnya antum, kemudian al khairat ini jamak bentuknya khairun, ya, dari kata khairun jamaknya khairat, ya. Ini menjadi maf'ul dari istabiqu. Kemudian ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ini aina ini bukan pertanyaan, ya, tapi kondisional, ya. Ini maknya itu huruf zaidah, dia hanya pertambahan saja, jadi menyatakan kondisi syarat dimanapun, ya. Takunu itu jawab syarat, ya. Jadi takununya itu fi'il
mudore harusnya takununa, tapi karena dia dijawab salah jadi takunu, ya nunnya dibuang. Kemudian yang kedua adalah ya'ti bikumullahu jami'an, ya. Ya'ti itu dari kata ata, ya'ti, ya. Ya'ti biasanya ada ya-nya di sini, ya, tapi karena ini ini fiil mudore, ya, kemudian fa'ilnya adalah Allahu, kemudian bikum ini menjadi maf'ulnya, jami'an itu menjadi hal, ya, menjadi keterangan. Berikutnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini ada inna, berarti ada isim inna dan ada khabar inna. Isim innanya adalah Allaha karena dia barisnya nasab, ya, barisnya fathah, statusnya mansub. Kemudian qadirun itu khabar inna, ya. Karena dia barisnya domah, statusnya marfu. Jadi yang mansub itu menjadi isim inna atau mubtada'nya, kemudian yang marfu itu menjadi khabar inna. Jadi innallaha qadirun ala kulli syai'in. Ala kulli syai'in itu adalah muta'alliq, ya, kepada isim inna, ya. Kemudian wa min haitsu kharajta, ya, wa min haitsu kharajta, min huruf jar, kemudian haitsunya menjadi majrur, ya. Tapi di sini dia dia mabni, ya, jadi tidak ikut menjadi kasroh, ya. Kemudian kharajta, ya, kharajtanya fiil fiil madi, ya, dari kata kharaja, kharuju, kharajat, kharajata, kharajna, kharajta, ya. Nah, ini domirnya anta, ya. Wa min haitsu kharajta fawalli, ya. Fawalli, ya. Ini fa-nya itu fa jawab, ya. Wali, ya. Kemudian wajhaka syatral masjidil haram, ya. Ini fiil menjadi fiil amr ini, ya. Kemudian domirnya anta, kemudian wajhaka, ya, wajhakanya ini wajhun, ya, wajhun ditambahkan ka, jadi wajhan karena dia mansub, ya, jadi wajhan, wajhaka, ya, ini idhofah. Kemudian syatral masjidil haram, ya, syatra ini dia ke arah jadi isim, ya, tapi dia idhofah nih, ya, dengan al masjidil haram, ya. Jadi ini fiilnya, kemudian anta fa'ilnya, wajhakanya maf'ulnya, kemudian syatral masjidil haram itu muta'alliq, ya, arah yang dituju dari wali, ya, atau arah daripada wajhaka. Kemudian wa innahu lal haqqu mir rabbika. Innahu, inna dan hu, ya. Ada inna, ini huruf inna, kemudian hu-nya adalah isim inna, kemudian lal haqqu mir rabbika-nya adalah khabar inna. La-nya di sini ini adalah huruf taukid, ya. La al haqqu, ya. Kemudian al haqqu mir rabbika, min huruf jar, rabbika-nya majrur. Min rabbika ini dia muta'alliq, ya, menerangkan kepada al haqqu. Kemudian wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa-nya huruf sambung, ya, kepada ayat sebelumnya, kemudian ma-nya adalah ma nafi. Kemudian Allahu itu isim ma, ya, yang yang dinafikan, ya. Nah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, ini menjadi isimnya atau menjadi mubtada'nya, kemudian bighafilin amma ta'malun menjadi khobarnya. Nah, bighafilin amma ta'malun di huruf jar, ghafilinnya menjadi majrur, ya. Kemudian ini amma ta'malun, ini amma, emaknya isim mausul, kemudian ta'malunnya jumlah silah. Kemudian wa min haitsu kharajta fawalli, sama, ya, wajhaka syatral masjid haram, ini sama seperti tadi, ya, ayatnya perulangan, tapi pada ayat kemudian wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu, ya. Haitsu ini kondisi, ya. Maknya adalah huruf zaidah tambahan saja. Kemudian kuntum, ya, kuntum itu dari kata kana, ya. Jadi ini ada
isim kana dan ada khobar kana ya. Isim kananya itu antum ya. Kemudian khobar kananya di sini tidak disebutkan, tapi langsung ada penjelasan ya, yaitu fawallu wujuhakum syatrahu ya. Wallu ini untuk jamak ya. Kemudian wujuhakum wujuhun ya, wujuhan karena jamak jadi wujuhakum ya. Ini idhofah ya. Kemudian syatrahu arah ya. Hu-nya kembali kepada al-Masjidil Haram. Kemudian li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun ya. Li alla ini huruf sambung ya. La-nya di sini ini huruf nafi ya. Kemudian yakunu itu dari kata karena yakunu ya. Ini domirnya huwa ya. Kemudian linnasi alaikum hujjatun ya. Jadi ini isim kananya adalah hujjatun ya. Kemudian khobar kananya adalah linnasi alaikum ya. Kemudian kalau tadi ada adalah ya, li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun, itu la ini ada illa itu pengecualiannya. Alladzina zalamu minhum. Alladzina ini isim mausul, zalamu minhum, zalamunya adalah jumlah silah ya, zalamu minhum. Kemudian fala takhshawkum wahsyauni ya. Di sini lamnya lam nahi ya, artinya jangan ya. Tahsyaw ini fi'il nahi, tahsyawkum humnya domirnya antum ya. Harusnya tahsyauna hum gitu ya. Tapi karena ada lam nahi jadi tahsyaw. Nanya hilang ya, nanya dibuang. Kemudian humnya maf'ul ya. Kemudian wahsyauni ini sambungan tadi ya. Jadi fala tahsyaukum wala ihsyauni harusnya ya, tapi karena la-nya atau la-nya fala tahsyaukum ini lam nahi ya, jangan takut kepada mereka. Wa ihsyauni, tetapi ihsyauni ini fi'il amr ya. Ihsyauni ni-nya itu maf'ul ya. Kemudian wali utimma ni'mati alaikum ya. Li-nya ini huruf ya. Dia menasabkan fi'il mudhari ya. Harusnya utimmu, tapi karena ada li jadi utimma ni'mati alaikum. Ini utimma harusnya utimmu, ini fa'ilnya ana ya. Ana. Kemudian nikmati itu maf'ulnya, alaikum itu jar majrur, dia muta'alliq ya. Wa la'allakum tahtadun ya. La'allakum tahtadun, la'allakum ya. Jadi ini ada isim la'alla ikumnya, kemudian tahtadun adalah khobar la'alla ya. Kemudian kama arsalna fikum rasulan minkum. Kama, ka-nya ini huruf jar ya, maknya menjadi majrur ya. Tapi di sini maknya adalah mausul, maka ada jumlah silahnya ya. Jumlah silahnya berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu arsalna fikum rasulan minkum. Arsalna ini fi'il madi, domir nahnu, jadi fa'ilnya nahnu, fi'ilnya arsala. Kemudian rasulan itu maf'ulnya ya. Rasulan minkum itu jar majrur, itu juga maf'ul yang kedua ya, fikum. Kemudian rasulan itu yatslu alaikum ayatina ya. Jadi rasulan tugasnya adalah yatslu ya. Tala yatslu, kemudian alaikum ya, alaikum ini yatslu tadi fa'ilnya kembali kepada rasulan, kemudian alaikumnya jar dan majrur, ayatina menjadi maf'ul dari yatslu ya. Berikutnya rasulan itu tadi tugasnya selain yatslu ayatina ya, rasulu alaikum ayatina, maka rasulan juga tugasnya yang berikutnya adalah wa yuzakikum. Zakka yuzaki ya.
zaka yuzaki, yuzakikum ya. Fiilnya, fa'ilnya kembali kepada rasulan tadi, kemudian kumnya maf'ul. Kemudian ada lagi tugas berikutnya, wa yu'allimukum. Allama yu'allimu ya, allama yu'allimu, yu'allimukum ya. Ini fi'il mudhari'nya, fa'ilnya kembali kepada rasulan tadi, kemudian kumnya maf'ul. Kemudian wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmata. Jadi ini kumnya bisa menjadi maf'ul yang pertama, kemudian al-kitaba itu menjadi maf'ul yang kedua, al-hikmata bisa menjadi maf'ul yang ketiga ya. Berikutnya wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna. Sama seperti tadi ya, ini fi'il mudhari'nya allama yu'allimu, yu'allimukum, ini kumnya maf'ul yang pertama, kemudian ma itu adalah maf'ul yang kedua. Tapi karena ini maknya adalah mak mausul, maka maknya diterangkan dengan kalimat berikutnya ya, yaitu jumlah isim jumlah silah ya, yaitu lam takunu ta'lamun ya, lam takunu ta'lamun. Lamnya ini huruf nafi ya, kemudian dia menjazamkan fiil mudhari ya, takununa harusnya, takunu ta'lamuna ya, ini domirnya antum ya. Kemudian fazkuruni azkurkum, fa-nya sambungan ya, huruf sambung atau huruf jawab dari ayat sebelumnya. Uzkuruni, uzkuru, uzkur ya, uzkur, uzkuro, uzkuru, uzkuru, ini fiil fiil amr ya. Kemudian ni ini maf'ul ya, uzkuru ni, kemudian azkurkum ya, azkurkum ini fiil mudhari ya, fiil mudhari, domirnya ana, kemudian kumnya maf'ul, fazkuruni azkurkum, kemudian washkuruli, sama ini fiil amr, ushkur, ushkuro, ushkuru ya, ushkuru li, ini fiil amr domir antum, kemudian li-nya maf'ulnya ya. Wala takfurun, kemudian la takfurun, ini la-nya huruf nafi ya, menyatakan tidak. Takfurun, sebentar ya, ini takfuruni harusnya ya. Jadi takfuruni gitu ya. Ini ada huruf ya yang karena ini barisnya kalimatnya pada kata terakhir dalam ayat ini, maka biasanya kan suka dibaca sukun ya, dibaca mati, maka ya-nya dibuang ya, tidak dituliskan ya. Jadi boleh dibaca wala takfuruni karena memang aslinya ada ya-nya di situ, tapi boleh juga dibaca wala takfurun ya. Hadirin sekalian, itu sekilas penjelasan berkaitan dengan bahasanya. Nah, kita lanjut pada kajian maknanya. Namun sebelum saya melanjutkan kajian makna untuk ayat 148, saya ingin mengulang sedikit ya, ayat yang kita bahas pada ayat 142 sampai 147 ya. Ada penekanan-penekanan yang perlu kami sampaikan agar kita bisa lebih tajam menganalisis atau memahami ayat Al-Quran yang diajukan ya, yang harusnya menjadi pedoman bagi kita semua. Saya ulang lagi dari ayat 142 ya, kajian kita pada sesi sebelumnya, yaitu saya hulu sufaha'u minan nasi mawallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Sebelum saya melanjutkan kajian ini, seperti yang sudah kita ketahui barangkali bahwa ada peristiwa pemindahan kiblat, yaitu satu ketika Nabi sudah sampai di Madinah, kemudian Nabi sedang melakukan sholat asar berjamaah, kemudian ada perintah untuk pindah kiblat yang menurut catatan sejarah yang awalnya kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, maka diperintahkan untuk pindah ke Masjidil Haram ya kiblatnya. Nah, sehingga
sebagai dokumentasi atas peristiwa tersebut, maka tempat sholatnya Nabi waktu itu yaitu di Masjid Bani Salamah, maka masjid itu namanya diganti menjadi Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat ya. Artinya yang pertama tadi menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diputar arah menjadi menghadap ke Masjidil Haram. Hadirin sekalian, kalau dalam peta kota peta Arab Saudi ya, itu posisi Nabi di Madinah itu ada di sebelah utara dari kota Mekah, gitu ya. Berarti kalau tadinya menghadap ke utara ke Baitul Maqdis, sekarang kiblatnya dialihkan menghadap ke selatan, yaitu ke Masjidil Haram, ya. Nah, hadirin sekalian, tentu ini beberapa catatan sejarah yang juga barangkali memang harus kita perdalam lagi, kita kaji lagi. Kenapa? Karena kalau saat itu ada perubahan kiblat, berarti sejak Nabi dakwah di Mekah, ya, itu kan sholatnya sudah tentu menghadap ke Ka'bah, ya, ke Ka'bah. Tapi Al-Quran menyebutkannya ke Al-Masjidil Haram, ya. Tentu yang dimaksud adalah Ka'bah. Kenapa saya katakan Masjidil Haram di situ yang dimaksud adalah Ka'bah? Karena memang kalau misalnya kita jangan ya asumsikan dengan Masjidil Haram yang ada sekarang ini ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menganggap ini katakanlah bagian dari peta Masjidil Haram, kemudian Ka'bahnya di tengah-tengah, kalau Quran menyebutkannya tidak menyebutkan Ka'bah, tapi dia menyebutkannya adalah menghadap ke Masjidil Haram. Kalau ternyata misalnya kita ada di sebelah sini, kemudian cukup menghadap ke sini, apakah itu juga bagian dari menghadap kiblat? Nah, tentu yang penting kan sudah menghadap ke Masjidil Haram. Perintah Qurannya menghadap ke Masjidil Haram, tidak menyebutkan menghadap ke Ka'bah, kan gitu ya. Nah, itu nanti akan harus kita perdalam lagi ya. Jadi terhadap penyebutan istilah juga Masjid Haram. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau kami memahami ayat ini tidak sekedar arah kiblat ketika kita sholat, ya. Kenapa? Karena kalau ayat-ayat berikutnya yang kita baca nantinya itu ternyata bukan sekedar ngomong soal sholat, tapi di mana saja kamu berada, kamu dari mana saja kamu berada, kan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, mari kita perdalam lagi surat Al-Baqarah 142-nya, bahwa ketika ada perubahan kiblat, nah yang berubah itu kiblat arah pandangan muka kita atau arah pandangan hidup kita. Kalau yang dimaksud adalah arah pandangan muka, apakah selamanya muka ini mau diarahkan ke kiblat? Tentu kalau selamanya muka ya tergantung kita posisinya mau kemana, kan gitu ya. Ketika kita sedang berada di utara, ya kita mungkin menghadap ke selatan atau menghadap ke utara atau menghadap ke timur barat dan sebagainya. Kan tidak mesti selamanya menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke Ka'bah misalnya. Atau ketika kita berada dalam perjalanan, tentu yang kita hadapi adalah yang ada di depan kita, ya, tidak menghadap ke belakang atau menghadap ke kiri kanan. Jadi kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah sa yakulu. Sa itu akan mempertanyakan. Siapa yang mempertanyakan? Asufahau minan nasi. Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berakal. Lah, apa urusannya mereka? Ya, orang-orang bodoh, orang yang tidak berakal itu mempertanyakan masalah perbedaan kiblat. Gitu ya. Jadi yang kita maksudkan di sini adalah bukan sekedar pindah kiblat untuk menghadap sholat, tapi kiblat segala-galanya. Kiblat dalam kehidupan kita yang kita jalani sepanjang hidup, yang kita jalani sehari selama 24 jam. Ya. Jadi ketika orang-orang mukmin, ketika orang-orang beriman yang sudah eksis, yang sudah mantap dengan imannya, maka kiblat mereka itu tidak lagi menghadap kiblat-kiblatnya orang Yahudi, kiblat-kiblatnya orang Nasrani. Kemana kiblatnya orang Yahudi? Kemana kiblatnya orang Nasrani? Nah, gitu. Nah, pada jawaban yang Allah ajarkan, ya, ketika saya qulu sufaha'u minan nasi mawalahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha.
orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berakal itu nanti akan mempertanyakan, mengapa sih ente pada rubah kiblat, merubah pandangan hidup, ya, dari pandangan hidup yang semula. Ya tentu kalau semula orang-orang itu kafir Quraisy, kalau semula itu orang yang Yasrib yang masih pada zulmat, ya pandangan hidupnya adalah kepada pandangan hidup yang dunia jahiliyah, pandangan hidup yang zulmat. Tapi sekarang ketika mereka sudah menjadi mukmin, sudah menjadi beriman, maka pandangan hidupnya adalah harus menurut pandangan hidup yang diajarkan Allah. Nah, makanya jawaban yang diajarkan Allah adalah kul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratil mustaqim, ya. Kata Allah, nyatakan bahwa baik blok barat maupun blok timur harusnya merujuk atau menurut ajaran Allah. Artinya kalau peta dunia itu memang ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Kalau bicara soal peta fisik waktu itu, Nabi itu petanya adalah utara selatan, karena Nabi ada di selatan. Kalau menghadap kiblat ke Masjidil Haram, ke Mekah, ya berarti menghadap ke utara. Nabi ada di utara, dia menghadap ke selatan. Ya. Tapi ini yang dia dijawab adalah al-masyriqu wal-maghribu. Nah, ini bukan bicara soal peta fisik, ya, tapi adalah peta peradaban. Peta peradaban yang waktu itu, ya, hingga saat ini itu adalah yang ada adalah peta blok timur dan blok barat. Walaupun orangnya mungkin ada di barat, tapi bisa jadi bloknya menjadi blok timur atau sebaliknya, ya. Misalnya Australia, kalau bicara Australia, kalau dari Indonesia ada di sebelah timur, tapi dia ikutnya blok barat, ya. Jadi kita bicaranya adalah bicara peta peradaban. Maka kata Allah, lillahi al-masyriqu wal maghrib. Baik blok barat maupun blok timur harusnya itu mengikuti ajaran Allah, harusnya mengikuti lillahi, ya. Kemudian yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Allah memberikan petunjuk man yasha'u kepada siapa yang menginginkan, kepada siapa yang menghendaki petunjuk itu, ya, kepada siratal mustaqim. Jadi Allah sudah memberikan petunjuk, ya, berupa Alkitab. Kemudian kita minta doa, ihdinas siratal mustaqim. Allah sudah memberikan petunjuk. Tinggal kita mau nggak mengambil petunjuk itu menjadi pedoman hidup kita, menjadi pandangan hidup kita, sehingga kita berada pada siratal mustaqim. Kemudian soal perpindahan kiblat itu, kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, ya. Perpindahan kiblat itu artinya perpindahan pandangan hidup kita, perpindahan sikap hidup kita, ya. Itu seperti yang sudah Allah jadikan, ya, menjadi umatan wasaton. Umatan wasaton itu, kalau wasaton suka diartikan tengah-tengah. Tentu umatan wasaton bukan hanya posisinya ada di tengah, tapi adalah umat yang netral dan umat yang objektif, umat yang bersikap, umat yang istiqomah, ya, yaitu liyakunu syuhada'a 'alan nasi, yaitu Anda menjadi pejuang-pejuang, menjadi pembela-pembela bagi umat manusia. Sebaliknya, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan para rasul juga telah menjadi pembela-pembela, menjadi pejuang-pejuang dakwah bagi keselamatan umat manusia, bagi keselamatan alaikum, bagi keselamatan Anda. Jadi hadirin sekalian, umatan wasaton itu adalah umat yang letaknya di tengah-tengah. Artinya dia bersikap objektif, dia bersikap netral, dia tidak berpihak kepada si A, kepada si B, tapi dia berpihak kepada yang benar. Dia menjadi pembela kebenaran. Seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, bahwa misalnya kalau dalam persidangan ada jaksa penuntut yang menuntut terdakwa, ada pengacara yang membela terdakwa, tapi ada saksi yang menyatakan kebenaran atas peristiwa itu. Dia berbuat salah apa tidak? Maka saksi akan ngomong, akan memberikan kesaksian sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Maka yang disaksi, yang dibela adalah kebenaran, bukan dia membela terdakwa atau dia membela jaksa, ya. Jadi umatan wasaton adalah siapa saja yang membela benar, ya. Dia bersifat objektif. Kalau memang benar dia nyatakan benar, kalau salah dia nyatakan salah.
ya. Kemudian wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Jadi perintah untuk perpindahan kiblat ini bukan hanya perintah untuk berubah pandangan kiblat sholat, ya, arah saat sholat, tapi adalah sekaligus juga merubah pandangan hidup yang tadinya mengikuti pandangan hidup, mungkin mengikuti pandangan blok barat, atau mungkin mengikuti pandangan hidup blok timur, atau mengikuti pandangan hidup yang campur aduk, atau mengikuti pandangan hidup yang zulumat yang diikuti oleh orang-orang Quraisy saat itu, atau orang-orang Yasrib saat itu. Tapi sekarang setelah adanya dakwah ini, setelah adanya petunjuk ini, setelah adanya wahyu yang diturunkan ini, maka pandangan hidupnya adalah tertuju, terarah kepada pandangan hidup menurut ajaran Allah. Ya. Kemudian untuk mengetahui mana yang mau mengikuti sunnah Rasul, mana yang mau mengikuti ajaran Rasul, dan mana yang mau berpaling dari ajaran Rasul. Setelah dakwah ini turun, Rasul membawa ajaran, siapa yang mau berpandangan kepada ajaran Rasul. Sebaliknya siapa yang berpaling dari ajaran Rasul. Kemudian wa in kanat salakabiratan ila alladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi raufur rahim. Tentu merubah pandangan hidup itu sangat berat, ya. Yang tadinya hidup dengan gaya barat, yang tadinya hidup dengan gaya timur, itu menjadi sangat berat kalau harus meninggalkan tradisi-tradisi yang selama ini kita ikuti, gaya hidup yang selama ini kita ikuti. Kita harus mengikuti gaya hidup yang telah dicontohkan oleh para rasul. Itu akan menjadi sangat berat, akan menjadi sesuatu yang membebani. Selamanya begini, sekarang harus ditinggalkan semua, harus mengikuti pola hidup yang dicontohkan oleh para rasul. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat berat, kecuali bagi mereka-mereka yang sudah mendapatkan hidayah, yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, yang petunjuk yang Allah sudah sajikan, siapa yang mau kepada petunjuk Allah, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian qad naro taqalluba wajhika fis sama, ya. Sungguh kami melihat Anda memalingkan wajah kepada as-sama, ya. Nah, as-sama ini bisa ke langit, nah gitu ya. As-sama itu ke langit atau menghadap ke atas, ya. Biasanya suka diterjemahkan kalau orang menghadap ke atas itu berdoa. Apakah selalu kalau berdoa itu harus menghadap ke atas, ya, begitu ya. Bisa saja pada versi yang lain, pada terjemahan yang lain, menghadapkan wajah ke atas itu adalah menghadapkan pandangan hidup dengan harapan-harapan atau keinginan-keinginan dari para teknokrat, dari para pembesar, dari para penguasa. Jadi berharap pada penguasa-penguasa saat itu. Maka perintahnya adalah falan walyanaka qiblatan tarloha. Maka palingkan, jangan lagi menghadap ke atas, jangan lagi mengikuti maunya penguasa, tapi palingkan wajahmu, palingkan kiblatmu, palingkan hadapan atau arah pandanganmu kepada kiblat yang tardoha, yang Anda meridoinya sesuai dengan ridho yang Allah telah ridhoi, yaitu ajaran Allah yang juga menjadi ajaran yang diridhoi Allah, yang juga menjadi keridoan kita, kan kita mau mengikuti ajaran Allah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, yaitu arahkanlah pandangan wajah kalian, pandangan hidup kalian kepada arah pandangan syatrul masjidil haram. Nah, saudaraku semua, istilah al-masjid al-haram saya nyatakan bukan sekedar arah kiblat, ya, yang dimana kiblat itu ada di Masjid Haram, tapi al-masjid al-haram ini bukan sebuah nama kalau dari sisi bahasanya, ya. Kalau nama itu yang pertama kita buang, Masjidil Haram, ya. Kalau yang kita biasa sebut sebagai dia tempat, sebagai dia nama, maka kita buang al yang pertama. Jadi cukup menyebutkannya Masjidil Haram. Tapi kalau alnya digunakan dua-duanya, maka susunan bahasa Arab itu bukannya idofah, itu bukannya nama tempat, tapi al-masjidi al-harami
Al-Masjidi itu isimnya, namanya, kemudian Al-Harami adalah sifatnya. Jadi Al-Masjidi itu adalah tempat sujud, itu adalah persujudan, itu adalah pengabdian, itu adalah peradaban. Kemudian sifatnya adalah Al-Haram. Al-Haram itu suci, mulia. Jadi ketika Allah memerintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah pandangan hidup kalian kepada kehidupan, kepada peradaban, kepada persujudan yang suci, yang mulia. Jadi sekarang ini kita punya pandangan hidup, maka pandangan hidup kita diarahkan, dituju terhadap peradaban, terhadap kehidupan yang suci, yang mulia. Sehingga arah kehidupan kita mengarah pada kehidupan yang suci, mengarah pada kehidupan yang mulia menurut ajaran Allah. Kemudian wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah, ya. Dimanapun kalian berada, maka arahkan pandangan hidup kalian kepada arah pandangan al-masjidi al-haram, ya, kepada peradaban, kepada persujudan yang suci, yang mulia. Kemudian wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang telah didatangkan Alkitab kepada mereka, sungguh mereka tuh mengetahui bahwasanya al-haqqu itu min rabbihim. Yang hak itu, yang benar itu semata-mata hanya dari Allah. Bukan dari olah pikir manusia, bukan dari para pembesar-pembesar, bukan dari para tokoh-tokoh, bukan dari para ilmuwan-ilmuwan, tapi kebenaran itu datangnya dari Allah. Mau pembesar-pembesar, mau ilmuwan-ilmuwan yang berkata, kalau tidak bersumber kepada ajaran Allah, bukan sebuah kebenaran, bukan yang hak. Yang hak adalah al-haqqu min rabbihim. Kebenaran hanya bersumber dari Tuhan. Kebenaran hanya bersumber dari Allah. Kalau para pembesar-pembesar itu, kalau para pejabat-pejabat itu, kalau para ilmuwan-ilmuwan itu memberikan statement, menyatakan, menyampaikan ilmunya berdasarkan ajaran Allah, maka itu menjadi kebenaran. Tapi sebaliknya, kalau mereka membuat peraturan, mereka membuat statement, mereka membuat ajaran, mereka menyampaikan visi misi, tapi tidak berdasar kepada ajaran Allah, maka siapapun yang menyampaikan, gelarnya apapun yang menyampaikan, itu bukan kebenaran. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Allah. Jadi al-haqqu min rabbihim. Kemudian wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah senantiasa menilai, ya, memantau, memperhatikan apa yang kita perbuat. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Sekiranya para ahli kitab itu, orang-orang yang sudah didatangkan Alkitab itu, seberapapun ayat yang Anda berikan kepada mereka, niscaya mereka tidak mau mengikuti kiblatmu. Bukan soal kiblatnya menghadap ke Makkah, ya, tapi seberapapun banyak ayat yang Anda sampaikan kepada mereka, karena hati mereka sudah fi qulubihim maradun, ya, karena hati mereka sudah tertutup, mereka sudah menutup diri dengan ajaran Allah, maka seberapapun ayat yang Anda sampaikan, mereka tidak mau mengikuti ajaran yang kamu sampaikan. Mereka tidak mau mengikuti kiblatmu. Mereka tidak mau mengikuti pandangan hidup yang sesuai dengan yang kamu ajarkan. Ya. Kemudian wama anta bitabiin kiblatahum, dan Anda yang sudah memilih berpandangan hidup dengan ajaran Allah juga tidak mungkin menjadi pengikut terhadap pandangan hidup mereka. Wama ba'duhum bitabiin kiblatah ba'din. Yang satu tidak mengikuti pandangan hidup yang lain. Sebaliknya yang ini pun juga tidak mengikuti pandangan hidup yang lain. Ya, jadi masing-masing punya pandangan hidup sendiri. Yang mukmin, yang beriman, pandangan hidupnya menurut ajaran Allah, yaitu syatral masjidil haram, yaitu mengarah kepada kehidupan peradaban yang suci, yang mulia. Sebaliknya, mereka-mereka yang tidak mau dengan ajaran Allah, pandangan hidupnya ya al-masyriq al-maghrib,
ya, pandangan hidup mengikuti blok barat, pandangan hidup mengikuti gaya timur dan sebagainya. Kemudian walain tabata au min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal minaz zalimin. Sekiranya seandainya Anda mengikuti pandangan hidup mereka sedangkan ilmu sudah didatangkan kepada Anda, maka Anda tergolong orang-orang yang zalim. Artinya dakwah Quran ini, dakwah ajaran Allah sudah disampaikan kepada Anda, tapi Anda tetap masih mengikuti pola hidup mereka, masih mengikuti gaya hidup mereka, masih mengikuti pandangan hidup mereka, masih mengikuti budaya mereka, maka Anda tergolong orang-orang yang zalim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang sudah didatangkan Alkitab kepada mereka, mereka sudah menguasai Alkitab itu mereka menguasai Alkitab pelaksana mereka mengenal anaknya sendiri. Artinya mereka mengenal betul, tahu banget tentang isi Alkitab, tentang isi Al-Quran. Namun sayangnya mereka itu yaktumunal haqqa, ya, mereka memutarbalikkan, mereka menutupi kebenaran itu, al-haq itu. Ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya al-haq itu adalah yang datang dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kalian ragukan lagi. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat, setiap negara, setiap wilayah pasti punya wijhatun. Pasti punya, bukan punya wajah ya, tapi punya pandangan hidup. Ya, punya falsafah hidup. Kita bernegara berbangsa ada pandangan hidup, ada falsafah hidup, ya. Nah, huwa muwalliha, maka pandangan hidupnya, maka mereka itu pengikut-pengikutnya akan berpandangan hidup mengikuti pandangan hidup yang sudah dipedomankan dalam kehidupan mereka. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Nah, perintahnya adalah fastabiqul khairat. Kalau tadi perintahnya adalah syatral Masjidil Haram, ya, menghadap atau memandang atau berpandangan kepada kehidupan peradaban yang baik yang mulia, maka yang berpandangan kepada yang baik, berpandangan kepada yang mulia adalah dalam rangka fastabiqul khairat, dalam rangka memupuk, dalam rangka meningkatkan aktivitas, dalam rangka berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ya, tentu kebaikan menurut ajaran Allah. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ya, Allah akan menghimpun, ya, akan mendatangkan Anda dalam satu kelompok, ya, dalam satu perkumpulan, ya, dalam satu perhimpunan, ya, di mana setelah masing-masing individu sudah sama-sama menyadari untuk hidup berpandangan dan bersikap dengan ajaran Allah, maka Allah akan himpunkan kalian yang sama, punya pandangan yang sama, untuk sama-sama hidup berjamaah dalam bingkai-bingkai bimbingan ajaran Allah, dalam bingkai Shiratal Mustaqim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa innahu lal haqqu min rabbika wallahu bighafilin amma ta'malun, ya. Jadi dari manapun Anda berada, dari manapun Anda berasal, mau suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Manado dan sebagainya, dari manapun Anda, perintahnya adalah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Mau dari barat, mau dari timur, mau dari utara, mau dari selatan, semuanya arahkan pandangan hidupnya pada wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, mau Anda sebagai profesor, mau Anda sebagai dokter, mau Anda sebagai kuli, mau Anda sebagai rakyat jelata, mau Anda sebagai penguasa, pengusaha dan sebagainya, semuanya adalah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan pandangan hidup kalian kepada kehidupan yang diridhoi Allah, yaitu al-Masjidi al-Harami, kehidupan peradaban yang bernilai mulia, bernilai suci. Kemudian wa innahu lal haqqu min rabbika, sesungguhnya yang al-haq adalah
yang berasal dari Tuhanmu. Kemudian wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun ilal ladzina zalamu minkum fala tahsyauhum wakhshawni. Dari manapun Anda berada, pangkat jabatan apapun yang Anda punya, semua merujuk kepada fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, ya, arahkan pandangan kalian menuju kepada pandangan hidup yang mulia, pandangan hidup yang siratal mustaqim. Ya, kemudian li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, sehingga tidak ada lagi umat manusia yang berhujjah, yang mencari-cari alasan dari perintah untuk membangun kehidupan yang siratal mustaqim, kecuali ilal ladzina zalamu, ya, kecuali mereka-mereka yang zalim, ya, ilal ladzina zalamu minhum, kecuali mereka-mereka yang zalim, yang tidak mau mengikuti ajaran Allah. Fala tahsyauhum wakhshawni, maka kalian jangan takut kepada mereka, maka kalian jangan mengikuti maunya mereka, tapi ihsyawni, tapi kalian takutlah kepadaku, kata Allah. Kalian ikutilah ajaranku. Kemudian wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Maka hendaklah kalian mengikuti ajaranku, takutlah kalian kepadaku dengan cara mengikuti perintah-perintahku dan meninggalkan laranganku. Wali utimma ni'mati alaikum. Niscaya aku akan sempurnakan, aku akan lengkapi nikmatku kepadaku, ya, seperti surat Al-Maidah misalnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu, telah ku lengkapi nikmatku untukmu, telah ku sempurnakan untukmu ajaranku, ya. Jadi ketika kita ihsyawni, mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, takut hanya kepada Allah, mengikuti ajaran Allah, maka Allah akan menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat dalam bentuk jasmani maupun nikmat dalam bentuk rohani. Ya. Kemudian wala'allakum tahtadun, sehingga dengan begitu Anda tergolong kepada umat-umat yang mendapatkan petunjuk. Kama arsalna fikum rasulan minkum, seperti halnya kami telah mengutus kepada kalian itu, di antara kalian itu rasulan, ya, rasulan, seorang rasul atau para rasul di antara kalian itu, yaslu alaikum, tugasnya para rasul itu adalah yaslu alaikum ayatina, mengajarkan, menyampaikan ayat-ayat kami kepada kalian, wa yuzakkikum, dan mensucikan, ya, mensucikan kalian itu dengan cara mereka para rasul itu mengajarkan dakwah Al-Quran kepada kalian, kemudian kalian yang mau mengikuti para rasul itu, kalian mengikuti ajaran Quran, maka dengan mengikuti ajaran Quran maka hidup kalian menjadi suci, menjadi al-masjid al-haram, ya. Maka wa yuzakikum, maka mereka menyempurnakan, mensucikan hidup kalian dengan cara mengikuti ajaran yang diajarkan, yang disampaikan oleh para rasul. Wa yu'allimukumul kitabah, mereka mengajarkan, menyampaikan Alkitab. Kemudian wal hikmata, al-hikmah. Al-hikmah itu kebijakan-kebijakan, hukum-hukum, pedoman-pedoman, peraturan-peraturan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu, dan mengajarkan kepada kalian apa saja yang kalian belum ketahui. Kemudian fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, maka hidup sadarlah menurut ajaranku. Azkurkum, maka kalau kalian hidup sadar dengan ajaranku, kalau kalian mengingat untuk senantiasa hidup dengan ajaranku, azkurkum, maka aku juga akan mengingat kalian. Washkuruli, maka hidup bersyukurlah kalian dengan ajaranku. Maka hidup bersyukurlah kalian, yaitu dengan cara mempelajari ajaran Allah, kemudian mengikuti ajaran Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian wala takfurun,
dan jangan kalian mengingkari dan jangan kalian bersikap negatif terhadap ajaran yang disampaikan Allah melalui dakwah para rasul. Hadirin sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga berkenan, dan tentu kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan, semata-mata kekurangan dan kealpaan saya, kalaupun memang ini menjadi suatu kebaikan yang kita inginkan, sesuatu kebaikan yang kita harapkan, mari kita berbagi kebaikan dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan relasi kita. Terima kasih, mohon maaf, dan sampai berjumpa lagi. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.